cuma kada Islam. Nah, untung kita bersyukur kepada Allah, kita lahir kawitan abah mama Islam, tinggal kita menjaga Islam yang ada ini. Apakah tetap subur ia atau mati Islamnya? Supaya ia kada mati, nuntut ilmu kita. Lalu dituntut ilmu itu laksana memupuk juga. Nuntut ilmu memupuk tuh kira-kira sekadar berapa kita mampu. Jangan terlalu banyak pupuk, mati juga. Sini mengaji, mini kepala. Kada ingat nyamannya manunya. Kada amun iya kawa, mun pohonnya gana kawa, pupuknya banyak. Mun pohonnya halus, pupuk terlalu banyak, mati kepanasan, nyanyuk Allah. Nah, mencari Tuhan pas dapat hantu. Tuhan, pas hantunya datang. Pada Tuhan yang dicari. Nah, itu satu kadarnya. Hadirin wal hadirat yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendapatkan martabat kedudukan waliullah atau kekasihnya Allah itu tiada lain tiada bukan karena mereka mengikut Rasulullah. Kada mau kada. Bila mengikut Rasulullah hanya kawa. Bila kada mengikut Rasulullah kada mau jadi wali. Jadi wala bisa. Salah baris. Kenapa? Di dalam Marawi tadi sebutkan juga mereka yang mengikut Rasulullah itu niscaya mereka juga mulia. Hendak mulia ikuti orang mulia. Fama min bariyatin mahmud illa wa huwa mutlaqan an zainil wujud. Tidak ada daripada bariyah, tidak ada setiap bariyah, tidak ada daripada makhluk mahmud, makhluk yang mulia-mulia di dunia. Tidak ada orang-orang yang mulia di dunia itu illa wa huwa, kecuali mereka mulia itu ada sebabnya. Wahwa mutalaqan an zainil wujud. Mereka itu mutalaqan an zainil wujud. Mereka itu erat hubungannya lawan zainil wujud. Siapa zainil wujud? Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bintangnya segala wujud. Wujud-wujud yang berartiannya ada ini, wujud berartiannya daripada Nur Muhammad berartian. Jadi bintangnya itu bila hendak mulia ikuti. Sebagaimana salah seorang waliullah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala yaitu Syekh Salman Al-Madani. Nama beliau Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasan As-Salman Al-Madani radhiyallahu taala anhu. Nama beliau Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri. Disebut Al-Qadiri karena beliau termasuk daripada zuriatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau Sultan wal Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan dalam khalwat beliau yang mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Qadiri Al-Hasan As-Saman Al-Madini. Al-Hasan beliau zuriat daripada Sayyidina Hasan binti Fatimah Zahra binti Rasulullah, cucu Rasulullah daripada Sayyidina Hasan. Al-Madani beliau, kunyah beliau lahirnya di Madinah, wafatnya di Madinah. Kalau disebut Al-Madani itu nisbah kampung, nisbah kota. Di mana berdiam? Lalu yang narani orang siapa? Guru Danau. Diam di Danau tak? Guru Sakumpua, diam di Sakumpua tak? Pantai Hambuang dan Merah. Guru Bania, guru Baharan Jamia di Jamia itu kampung di Pantai Hambuang, masuk ke dalam Padang Lima, Padang Baru. Jamia mengarang kampung. Nah, guru tergantung di mana dia melalui nisbahnya Al-Madani. Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu taala anhu, beliau itu salah seorang walinya Allah Subhanahu wa taala, wali kutub dalam negeri Madinatul Munawwarah, Madinatul Rasul. Wali kutub itu artinya pada masa beliau pangkat tertinggi daripada martabat waliullah. Karena beliau disebutkan disebutkan di dalam kitab Al-Kubra, ada juga yang menyebutkan kitab Al-Sugra oleh Syekh Siddiq Al-Madani. Syekh Siddiq ada dua, ada Syekh Siddiq bin Hasan Khan, ada Syekh Siddiq bin Umar Khan. Syekh Siddiq bin Umar Khan dari India, kemudian pergi beliau ke Madinah nuntut ilmu ulang Syekh Salman Al-Madani. Berapa tahun? 25 tahun mengaji ulang Syekh Salman Al-Madani. Kemudian ke Sudan, ke Afrika, kemudian meninggal di daerah Yaman. Kalian yang tahu di mana makam beliau. Syekh Siddiq Al-Madani ini khalifahnya Syekh Salman Al-Madani atau orang kepercayaan Syekh Salman Al-Madani, murid Syekh Salman Al-Madani, kurang lebih 25 tahun mengaji untuk ilmu orang Syekh Salman Al-Madani. Syekh Siddiq Al-Madani mengatakan bahwa Syekh Salman Al-Madani itu beliau adalah ahli syariat, tariqah dan hakikat di dalam, yaitu kutub dalam negeri Madinatul Rasul. Ulama yang menguasai ilmu agama, komplit ilmu agamanya. Arti komplit itu lengkap, syariatnya iya,
fikihnya iya toh, tarekat tasawufnya atau akhlaknya iya, kemudian hakikatnya tauhid dan marifatnya iya, ilmu zahir iya, ilmu batin iya, luar dalam di Syekh Saman Al-Madani menguasai, lalu disebut kutub. Nah, lengkap. Nah, walaupun Syekh Saman Al-Madani seorang wali kutub, beliau itu ahli ilmu syariat, tarekat dan hakikat, tetapi beliau senantiasa mengamalkan sifat tawadhu. Tawadhu itu rendah diri, lawanan sifat takabur, sombong. Karena ciri-ciri waliullah itu pasti udah tawadhu. Karena tawadhu itu adalah pengamalan daripada sifat 20. Sifat 20 itu hujung-hujungnya, zahirnya tawadhu, kemudian hakikatnya harus fana diri. Secara zahir tawadhu, walaupun ada, tetap beliau melayani orang siapa aja yang hendak belajar langsung diterima. Daripada orang alim, orang awam, orang khusus, orang pemerintah maupun orang fakir maupun miskin, siapa aja datang kepada beliau untuk dilajari, beliau lajari, untuk ziarah ke makam Rasulullah beliau layani. Padahal oleh kutub, ahli kutub ilmu syariat, kemudian ilmu tarekat, ilmu hakikat, beliau ahli ibadah juga. Beliau ahli ibadah, kemudian beliau senantiasa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, musyahadah wujudnya Allah dan muraqabah, mengamalkan tasawuf, dan juga beliau senantiasa ibadah. Disebutkan di dalam Manaqib Al-Kubra oleh Syekh Siddiq Al-Madani bahwasanya Syekh Saman Al-Madani dalam ibadah itu beliau sebelum mengajar itu beliau beribadah tak putar seharian lama-lama untuk beribadah. Ada wirid-wiridnya. Setelah wiridnya itu mulai bangun sahur sampai sembahyang subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan wirid lagi sampai isyraq, berdiri sembahyang sunat isyraq, terus sampai sembahyang duha. Setelah itu bangkit ziarah ke Baqi, para istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dekat Masjid Nabawi. Setelah itu setelah zuhur ada wirid zuhur. Setelah asar ada, sebelum maghrib ada, setelah maghrib ada, setelah isya ada, sebelum guring satu mat, mbah bangun mbah satu mat, sekedar ngantuk, bangkit pulang, wirid pulang sahur. Semua amanah itu ada ulang basic lengkap. Zuhur, mbah zuhur namanya dibaca, mbah namanya. Ulun sebutkan sedikit. Beliau senantiasa, kata Syekh Siddiq Al-Madani, tidaklah beliau tidur pada malam hari melainkan sedikit aja satu mat, sekadar ngantuk. Disebutkan kabila sekadar ngantuk tuh kayak apa sidin, maka sekadar ngantuk haja guring. Karena setiap kali diberi bantal dan tikar, dihamparkan tikar dan bantal oleh kedua orang tuanya, beliau gelisah. Lalu beliau memercikan banyu ke awak supaya dingin. Lalu guringnya kada nyaman. Lalu guringnya satu mat, kedinginan tak bangun, udah tahajud. Dipercikan banyu, itu cara orang bahari. Maka tujuan manaqib itu dibaca dalam Al-Quran sebutkan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, kata Allah. Surah Al-Arab, surah Al-Arab 129. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, kisahkanlah kepada mereka itu akan beberapa kisah kebaikan, la'allahum yatafakkarun, supaya orang yang hidup tadudi, orang yang membaca kisah, orang yang mendengar kisah itu, la'allahum yatafakkarun, berpikir. Kayak itu orang bahari kita kayak apa? Nah, orang bahari 300 tahun sudah meninggal tapi dikenang jasa-jasanya karena kebaikannya, karena mereka ikut sunnah Nabi, karena mereka mengamalkan sunnah Nabi. 300 tahun lebih sudah wafat, tetap dibaca orang kisahnya. Kayak apa gitu kisahnya? Allah yang menjaga, Allah yang memuliakan mereka di dunia akhirat karena umat Rasulullah. Itu kisahnya. Lalu disuruh banyak rancaki baca kisah dan mendengar kisah yang disebut manaqib. Kalau di Al-Quran disebut, di dalam Al-Quran disebut kisah, disebut kisah. Nah, kalau di dalam rawi, dalam kisah Nabi disebut rawi atau riwayat. Kalau dalam bacaan ulama wali disebut manaqib atau sejarah kebaikan. Apa amalan beliau ketika bangun malam? Beliau bangkit, bangun, berwudu. Limbah berwudu, salat sunat wudu 2 rakaat. Limbah salat sunat wudu 2 rakaat, kemudian salat sunat pulang 2 rakaat, salat sunat taubat 2 rakaat. Ada tata caranya. Salat taubat
Kemudian setelah tuntung semua taubat, berdiri pulang salat sunat hajat. Taubat untuk diri, hajat untuk umum, untuk murid-murid dan sebagainya, untuk masyarakat hajatnya. Setelah tuntung umum hajat, berarti ananda tahajudnya, itu tahajud umum, belum tahajud khusus. Artinya bila sembahyang malam, mbah guring tahajud ngarannya. Nah, secara umum nampaknya kah tasbih kah tahajud juga ngarannya secara umum. Secara khusus pulang lalu beliau bangkit lagi sembahyang usolli sunnat tahajudi ra'atan lillahi ta'ala berapa rakaat? 10 rakaat 5 kali salam. Jumlah tahajud sidin 16 rakaat tambah witir 3. Tuntung itu beliau baca istighfar ini, baca salawat ini, ada salat noktah, ada salat khusus. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalihi wa kama yaliku bi kamalihi 100. Itu salawat apa? Saman al-Madani. Kemudian salat noktah, salat nur Nabi. Kemudian terus baca Quran sampai subuh. Subuh berjamaah. Mbah berjemaah sampai siang puasa, hari-hari puasa. Kalau ya, si Saman al-Madani. Dipikir-pikir jauh lagi. Zuhurnya ada, asarnya ada, hendak masar. Kada bagawi sih den, kada bagawi. Cuma sugih. Di antara ketika zahirnya beliau mengajar di kota Madinah, maka tersebarlah kabar ke mana-mana penjuru negeri. Mendengar ada seorang ulama yang hebat. Zuriat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu orang banyak mengaji hadan habar tadi. Daripada orang-orang hebat, daripada raja-raja, daripada orang-orang kaya mengirim hadiah emas dan perak dan harta kosin, kirim sana. Sampai ke sini bagi hidin, sampai ke sini bagi hidin, habis terus. Nah, makin dibagi makin bersugi, makin dibagikan makin bersugi. Nah, kenapa? Ya itu ada wali Allah. Nah, jadi kita yang mana kada kawa tahajud minimal antara maghrib dan isya. Jadi banyak orang di antara nasihat mengkawa jangan maghrib beracara atau beraruhan. Kenapa? Itu abdal beramalan untuk kita. Tapi bila kada kawa paksa, apalagi untuk langsung balik. Kada kawa aku akan beramalan tersinggung orang. Jadi tak tunda amalan yang maghrib tak isya. Antara maghrib biasanya sampai yang sunat rawatib, tuntung rawatib berdiri sembahyang taubat. Limbah sembahyang taubat hanya sembahyang hajat. Limbah sembahyang hajat hanya sembahyang hadiah. Limbah sembahyang hadiah hanya yasin tabarokah. Limbah itu tuntung baca salawat kamilah kadalos isya. Pas orang awal maghrib, orang arisan maghrib, paksa bisa nyak mangganti itu tadi. Mangkada apa? Sayangnya tertinggal. Di dalam usaha muawana bila amalan-amalan yang sayang itu bila tertinggal dikada juga. Padahal maghrib tapi kada sawat. Mazan gawi. Siapa mereka yang mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, mulia mereka dunia akhirat. Tergantung kemampuan. Nah, selain itu beliau Saman al-Madani tadi beliau tawadhu, benar mengamalkan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu belajar sifat 20 tuh hujung-hujungnya tawadhu. Bila belum tawadhu ngaji bisa ulang sifat 20. Belum lagi, belum lulus lagi bila masih ada sifat sombong. Karena diantaranya itu adalah tawadhu. Beliau amalkan, beliau melayani siapa yang datang untuk belajar dan beliau layani siapa yang datang hendak beliau ke makam Rasulullah. Bahkan ketika masa kecil beliau pun beliau sudah mengakalkan, mengusahakan waktu belum balik memusyahadat wujudnya Allah Ta'ala, muraqabah dan ibadah. Kita ini mun kada kawa musyahadat wujud, paling kada musyahadah nurnya Muhammad barang. Kalau kada kawa memusyahadahkan wujudnya Allah Ta'ala, ini yang wujudnya Allah berarti kalau ngalih. Lalu kayak pacarnya yang tanyaman Datuk Kelampayan malajarkan musyahadah nurnya Muhammad SAW, Nurul Mustafa malal akhwan. Apapun benda yang ada di alam itu bahan bakunya Nur Muhammad. Nah, itu lagi yang nyaman. Berarti tidak ada yang wujud hanya Allah. La mawjud bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud kecuali yang wujud ini Allah juga. Itu ngalih kena apa? Ini mencoba bertanya Tuhan. Ngalih lo kok. Ngalih kena. Kalau supaya jangan ngalih, lalu musyahadah Nur Muhammad. Itu udah tuh kelampayan aja. Yang lain-lain tak musyahadah wujud. Saya taman mengajar murid-murid bertaan. Musyahadah itu wujud bertaan. Murid-murid sidentah. Amalan si Saman diamalkan oleh murid-murid itu juga, dilatih hidin amalan yang dicatat-catat sampai seputar itu murid sidin yang sudah belajar dilajar bertaan juga
Yang Abah berusaha kumpul, salah satu karamat Syekh Saman Al-Madani, tidak ada satupun murid Syekh Saman Al-Madani lelaki kami bini orang tua anak melainkan menjadi waliullah di wilayahnya masing-masing. Itu hebatnya karamat guru. Murid yang hebat tuh kada hebat, yang hebat gurunya. Hebat aja. Yang harap mengaji, nah hebatnya jangan tuh. Tatap pada hebat, yang hebatnya yang belajar ahli bedah kan hebat. Biar kepa yang harap mengaji, mung kada belajar ahli bedah atau pakai. Jadi orang tak paling yang hebatnya itu yang buruknya malah jadi itu. Padahal yang hebat itu yang sang itu yang hebat. Tetapi ya itu tadi. Nah, karena orang memandang yang zahir. Nah kembali beliau tuh mulai ke anak di belajar itu dan murakabah itu merasa diawasi. Murakabah itu amalan hati, kemana haji ada Tuhan. Mana aja ada Tuhan, asal diawasi. Kadang ini macam-macam, Tuhan ada terus. Kadang ini macam-macam, kayak tukang toh. Tukang begawi rumah orang. Tapi ada bisi bos. Bos memandang aja bos, baik. Baik tukang begawi, bosnya ada di bawah. Kadang gajian orang, karena kan PHK orang, biar kada baik. Tulak bosnya berang di begawi. Nah, karena memandang ada bos melihat. Demikian juga kita, bila kita merasa terus diawasi oleh Allah, mau tuh baik sembahyang, mau tuh baik ini kenapa Tuhan mengawasi terus. Tetapi bila merasa Tuhan kada melihat, kada mendengar, Tuhan tadi bang, lalu sakahandak itu. Kenapa? Kada juga Tuhan melihat. Jadi salah seorang murid yang beberapa murid oleh Imam Ghazali menyebutkan, Hidin ketika tuntung belajar tauhid, Hidin mantis murid bertaan ini. Disuruh murid bertaan, wahai murid bertaan, sekarang ini kalian cari benda yang paling berharga yang milik kalian. Setelah itu simpan benda itu di mana, petak kemana, terserah bawa kemana kah. Kira-kira orang lain kadang yang dapat, orang lain kadang yang tahu. Dah ambil benda yang paling berharga bertaan, tulak. Nah, ada bawa tulak mana? Pataki berarti. Saya ikut murid yang kada berjalan, kada tulak. Kenapa maka kada tulak? Orang berarti tulak berarti sana mematak benda yang paling berharga. Ujar si murid yang tak tinggal. Aku ini kada mau kamana tujuh mematak. Hendak mematak kamana? Kamana haja aku hendak mematak. Tetap selalu ada Allah Taala yang melihat. Kada kau mematak aku. Najis ini yang lulus, yang lain pakai. Mematak kamana? Kira-kira Tuhan dengannya manusia kada tahu, tapi Allah tetap tahu. Itu beri mantis ya itu. Nah, itu diantaranya orang mau syah murakabah. Murakabah itu dekat dengan Allah. Siapa yang dekat ketika hatinya kada lupa kepada Allah, berarti dekat Tuhan. Ketika hati orang itu lupa, maka Tuhan itu jauh. Jadi sebut dekat itu bila hatinya ingat dekat Tuhan, bila hatinya lupa jauh tuh. Yang sampai bila ia tidak memandang sesuatu itu melainkan yang ia pandang hanya Allah semata, maka itu orang yang sampai. Dalam kitab Kasful Asrar mengarangnya kitabnya oleh Al-Minangkabawi mengarangnya. Nah itu sedikit musyrik. Ahli ibadah ya tadi beliau siang puasa malam beribadah. Kadida istirahat. Ketika disuguhi oleh orang tua beliau makanan di Siwan itu tempat makan, disuguhi makan. Ketika tuntung makan dilihati seolah-olah makanan tadi kada tak getuk. Takutan kawitan anak kada makan. Padahal si Saman makan. Kelihatannya biar dilihat kan tidak makan, makanan berbulik pulang. Mbah dimakan berbulik pulang ya. Mbah makan berbulik pulang. Seolah-olah kada makan, padahal makan. Lalu dilaporkan kepada guru beliau yang mengaji. Ujar guru, jangan khawatir engkau terhadap anakmu itu kepada Saman kecil, karena tidak sah lagi bahwasanya ia itu adalah walinya Allah Ta'ala. Kenapa gurunya wani menyebut itu waliullah? Di dalam riwayat disebutkan la ya'rifu wali illa wali. Tidak mengenal waliullah kecuali wali juga. Jadi Sidin menyebut wali Bang Sidin. Lalu pinandu walaupun enggak anak pinandu ini. Sama wali pinandu. Bila kada wali, si anu tu wali ya, awak kada wali, berarti sama pada mengaku wali. Padahal kada boleh. Kita boleh menyebut orang itu waliullah bila waliullah yang menyebutkan. Sebagaimana Abang berusaha kumpul dahulu. Ketika beliau kecil di Jawa Gigir sudah orang Joran, di Banjar ada seorang anak waliullah, cuma masih anak Gigir orang Banjar yang tahu. Datang Habib dari Jawa Tengah.
kada ingat dengan Habib Ahmad Asgab itu. Datang beliau terkenal di Jawa sana sebagai wali majzub, artinya wali yang surahnya gila tapi mereka hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka murid-murid bersalaman, Guru Zaini apa Bagus Sakumpu juga ada situ. Ujar si waliullah dari Jawa tadi, ikam bersalaman dahuluan Zaini kecil, bujur ia kecil tapi ia wali kutub sudah hanya orang tahu. Si Bamadahkan wali juga madahkan yang tahu. Sebelumnya kadang yang tahunya. Nah itu layak wali ila wali. Gurunya madahkan engkau jangan khawatir bahwasanya anakmu itu benar-benar waliullah. Jadi itu tadi beberapa tabiat sesaman beliau wali kutub di negeri Madinah, ahli syariat, ahli tarikat, ahli ma'rifat. Kemudian beliau walaupun beliau demikian, beliau tetap tawadhu melayani siapa aja yang punya hajat kepada beliau, apakah hendak belajar atau hendak minta bimbing ziarah ke makam Rasulullah. Beliau memang ahli ibadahnya mulai kakanak sudah ahli ibadah, senantiasa musyahadul wujudnya Allah Ta'ala, muraqabah selalu dalam masa pengawasannya Allah SWT, mengamalkan tasawuf, dan beliau ahli ibadah. Siangnya beliau puasa, ziarah, dan malamnya beliau ibadah, kada berhenti. Ketika beliau mengajar, apa yang beliau laksanakan diajarkan juga. Muridnya berarti mengamalkan yang beliau amalkan, sehingga dicatat sampai lawan kita amalannya. Ada amalan maghrib semua banyak panjang. Kemudian yang panjangnya kita kawat turuti, di situ yang kita gawi. Di antaranya tadi beliau senang baca Quran dan sholawat dan musyahadul wujud, muraqabah dan ibadah. Kemudian salah satu di antara karamat beliau, sedikit kita ambil karamatnya. Nah, dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Syed Muhammad Saman Al-Madani, kata Syekh Siddiq Al-Madani, Syekh Siddiq bin Umar Khan Al-Madani, beliau dari India, yang didapat oleh Syekhuna wa Ustazuna wa wasilatuna illallah ta'ala al-arif billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang. Karena kitab Sidin itu yang kubra itu diterjemahkan oleh Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin dari negeri Palembang. Diterjemahkan bahasa Arab tadi ke Melayu. Diterjemahkan Melayu, kemudian diterjemahkan lagi, terus diterjemahkan sampai ke Sakumpul, tetap Melayu. Kemudian murid Sidin Al-Banjari juga cuma diam di pesantren Garubut itu, diterjemahkan bahasa Indonesia. Di situ dapat amalan sampai mulai maghrib subuh sampai terputar amal Syekh Saman Al-Madani, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ujar beliau, salah satu di antara karamat Tuan Syekh Saman Al-Madani yang dikisahkan oleh guru kita Syekh Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin Palembang adalah Jasidin. Beliau adalah fakir, menanggung utang 1.060 ringgit Malaysia di Sumatera, pakai duit Malaysia kepada saya 1.000 besi utang 1.060 saringgit itu berapa ini? 4.000 ke 6.000 wah ini. Mun sari kali 1.060 uang lebih 6 jutaan. Mun 1.000 tuh amun 1.060. Mun iya 1.000 kali 4.000 apa amun iya 4.000 saringgitnya 4.000, mun iya 1.000 4 juta. Nah, jadi 60 4 kali 6 24 kurang lebih 6.400.000 umpama. Tapi bahari banyak 6 juta bahari. 6 juta bahari banyak benar. Membayar ini saya ceritain kan 10 juta bahari. Sidin menanggung hutang 1.060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada hutang fakir itu. Bahasanya kan tidak jalannya bayar hutang. Uyuh benar banyak tatap kan tidak bahari bang. Dan fakir ini beliau itu menanggung hutang itu selama lebih dari 3 tahun hutang kata beliau. Karena itu fakir tiada ada pikiran lain siang dan malam melainkan memikirkan hutang itu sampai mengeluarkan air mata. Orang bahari tahutangnya gini, orang tahutangnya kan memang kan tidak lalu berhutang. Karena kau bayar sampai 3 tahun memikirkan kayak apa caranya hutang tadi supaya kau bayar, jalannya kan tidak menangis.
memikirkan kada kau bayar hutang. Mun wayah ini yang mau hutang menangis, menghutangi menangis, memikirkan kayak apa supaya yang dihutang itu mau membayari. Kada mau dia yang menghutangi yang supan menagih. Terbalik leh. Ini dunia terbalik Bang, ada filmnya dunia terbalik. Bahari orang yang berhutang menangis. Kayak caranya supaya kau bayar hutang. Oh ya ini yang menghutangi menangis. Kayak caranya menagih. Kada tak oleh-oleh. Karena aja salsa, bayar salsa. Saya nak salsa pulang. Bayar salsa, orang bayar duit. Bayar salsa. Setiap minggu ada salsa. Itulah kayak caranya. Nah, bisa dituruti di sini. Karena fakir tidak lain yang malah memikirkan. Karena bujur-bujur hendak membayar utang itu sampai mengeluarkan air mata hingga pada suatu hari al-fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samli itu benar-benar kutub, benar-benar wali kutub yang mempunyai karamat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada hutang ini. Maka setelah itu belum sampai setahun daripada perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hutangku itu berkat karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Lalu orang banyak bernazar, bila lulus najar ini aku baca manakib, lulus baca manakib. Kan lawas dasar lulus. Lalu baca manakib orang. Kenapa? Tapi yakin syaratnya yang bersampul. Pertama, yakin beliau itu wali kutub. Yang kedua, kada boleh syak dan ragu beliau itu wali kutub. Dan yang ketiga, kada boleh i'tirat kalau ada kelakuan hal keadaan beliau itu yang kada masuk akal. Kada boleh i'tirat. Bila i'tirat maksudnya menentang atau mungkar, bahasa kita mungkir, kada bawah. Jadi harus tiga itu syaratnya bila Anda dapat kemuliaan dari Allah juga yang memberi, cuma tawassulnya wasilahnya melalui orang yang para Allah. Kita berusaha Allah langsung kada tambus banyak dosa, kada yakin, kemudian kada khusyuk, kada tambus, berkirim minta usahakan orang yang para kanya tambus ya. Mah hidup bisa motor. Oh yo katanya motor. Kenapa? KTP orangnya kada. Tapi yang orang yang pemulang tidak. Tapi adanya patuh itu, satpamnya patuh. Kayak ini urusannya. Ayo gempa, bisa aku urusikan. Nah, satpam entar. Nah, kadang ngalih kada patuh bang si satpam lang entar. Beri 5.000. 5.000 pada kayu ini. Jadi salah 1.000 berang ke soko aja. Kada menyebut kada entar. Yang menyebut tu awak kada lulus, lalu dilulusakan. Tu nyogok. Kada lulus, lalu ada yang ini ngalih benar kada patuh kayak supaya patuh, lalu orang yang patuh nggak usah nyaman nih sama juga katanya buat wali Allah ada kita ada lulus ujian banyak lalu minta wali Allah berkat wali oleh saya sama wali Allah mudahkan kabul hajat kami bila kabul kami hendak ini pas kabul ya ada nyaman ada yang mengurusikan urusan dunia aja kayak itu apalagi urusan kepada Allah Ta'ala. Nah lalu orang yang pak boleh Nabi haji ya Allah engkau beri si anu Nabi Musa kalamullah Nabi Ibrahim khalullah anu ini ulun pan engkau habibullah ya Allah dan Islamnya. Nah boleh nyebut kebaikan orang hendak minta juga itu satu karamatnya dan daripada itu banyak lagi karamat-karamatnya. Mudah-mudahan ini menyampaikan hajat rumah, mudah-mudahan hajat kabul dan juga mudah-mudahan yang kita baca ini berkahnya juga sampai kepada orang yang dihahuli yang dinyatakan juga. Dan muslimin muslimat berdaya juga minta ridha minta halal kedapat kesalahan hilapan benar petunjuk oleh Allah kurang hilap dahulu mudah-mudahan maklumi dan maafkan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Binatul qabul tanu sama billah nabi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajmain wa la arwah awliya wa syuhada wa sallim mustadina wa syaikhin wa muallimina arjamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wa muslimat khususan ruhi Jainuddin bin Rahman syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
إلا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك